Halo, tes, tes, tes. Halo Mas, Udah halo mas, cukup jelas gak? jelas 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 jelas. Jelas ya. Apa kabar mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita udah lebaran kan ya? Gila basi banget. Lebaran. Lebarannya nggak berasa. Lewat doang ya. Iya, Lebaran di akhirnya mana mas lewat. kemarin? Di sini aja. Di rumah saja, tak kemana-mana. Gak mau. Lagi Apa kabar? baik gini. Baru Hmm, gimana mas? Lagi ngerjain apa mas sekarang? hari ngerjain apa? Hmm. Ya karena 3 bulan kita ya, ada 3 bulan ya. Sampai Tiga udah lebih bulan sih 3 bulan. lebih ya. Jadi Lebih. kerjaan Ami pun semua di rumah aja. Terus kebetulan pas masuk tahap pendaftaran Ami, jadi memang harus ada di belakang layar terus menerus sih setiap hari. Untuk invite dan cek perkembangannya. Terus juga kan gue juga megang media, jadi juga sosial media juga, jadi kan juga di belakang layar. Terus gue juga mulai memperbesar akun pribadi gue, mulai bikin konten-konten. Oke. Karena kerjaan di rumah aja jadi lebih kreatif sih kalau gue bilang sih. Secara ini ya, secara dunia maya ya, lebih kreatif. Iya, karena punya waktu lebih banyak dan punya waktu banyak untuk belajar dan berkembang aja. Hmm. Biasanya kan Gitu. banyak juga yang ngeluh nggak bisa ngapa-ngapain justru. Tapi buat lu nggak gitu masih. Enggak. Emang awal-awalnya sih di seminggu 2 minggu pertama emang stres sih. Lumayan stres Drop ya. banget sebenarnya. Drop banget yang apa? Mungkin awalnya datangnya ketika kalau kilas balik ke kan sebenarnya kasus COVID ini kan udah dari tahun lalu ya. Hmm. Akhir tahun lalu kan ya. Hmm. Cuma kan karena kita Indonesia dapatnya belakangan, jatah-jatahnya belakangan nggak duluan. Ya, terus juga gue gaul sama banyak orang, jadi banyak informasi tentang apalah istilah kayak apa bilangnya konspirasi dan segala macam. Jadi waktu itu ngerasa kayak apa denial kalau ngerasa gak bakal masuk Indonesia deh gitu loh. Karena Oh ya 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 ya. jadi yang nyerap ke otak gue adalah sesuatu hal yang sifatnya nggak masuk akal aja gitu loh. Jadi ternyata ketika kejadian terjadi di Indonesia jadi kayak beneran ada ya gitu loh. Jadi di 2 minggu pertama tuh benar-benar stres banget, harus benar-benar nerima kalau kondisi itu benar-benar kejadian di Hmm. Jakarta gitu loh. Hmm. Gitu loh. Jadi siang hari sibuk karena banyak pekerjaan yang harus dihandle, tapi malam harinya justru pada saat lagi tenang malah jadi stres sih sebenarnya, kepikiran gitu loh. Iya, ini beneran serius nggak sih gitu, kayak 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 di akhir tahun lalu tuh kayak sesuatu yang sifatnya bercanda karena kan nggak Iya iya ngeliat di betul. depan mata gitu loh. Tapi sekarang jadi kayak bener-bener kayak serius banget gitu sih di 2 minggu pertama gitu. Untungnya sih banyak teman-teman yang bisa diajak curhat gitu kan, banyak musisi-musisi yang punya rilisan yang sifatnya lebih kayak, kalau menurut gue kayak healing gitu ya. Suatu hal mereka punya 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 karya-karya yang kayak tempat untuk bisa jadi kayak berkaca, kayak curhat, akhirnya bisa ngobrol sama mereka tentang karyanya mereka. Dan akhirnya sih perlahan sih akhirnya bisa ngerilis gitu ya. Dalam artian bisa nerima kondisi ini dan memang itu terjadi. Dan akhirnya mulai minggu ketiga dan selanjutnya sih mulai bangkit untuk bikin, kayaknya bisa bikin sesuatu hal nih sebenarnya, bukan justru saatnya untuk ngeratapi atau kayak nyeselin atau kayak nyalain siapa, tapi saatnya untuk bangkit aja untuk bikin sesuatu yang beda aja dari sebelum-sebelumnya gitu. Ada siapa Itu aja sih yang gue mas? rasain. Yang sempat ada ketemu siapa aja mas yang bikin karya baru yang tadi Nggak lu sempet sebut? ketemu, kan kita ketemu di Demaya pasti kan ya. Iya, maksudnya Jadi juga waktu itu, ngobrol gitu. nah, terus titik balik itu pertama waktu itu ada Andin bikin karya judulnya Jendela Waktu gitu kan. Hmm. Andin tuh kan bikin lagu tentang Bang Elva kan, gitu. Di situ ceritanya adalah tentang ketika seseorang kehilangan, ya udah tinggal dirasain aja tentang rasa kesedihannya gitu loh. Sesuatu hal itu nggak perlu, karya itu nggak perlu kayak yang namanya ngejawab tentang kalau sedih kita harusnya gimana sih gembiranya, nggak harus gitu. Jadi kayak ya kita kalau sedih aja gitu, rasain kesedihan itu gitu Hmm. loh. Dan gue belum belajar tentang ya laki-laki nggak apa-apa juga sih untuk menangis gitu loh. Jadi waktu itu Andin sempat sebelum dia rilis itu sempat ngebuka apa namanya
ngebuka apa dia bikin di Instastory, ayo siapa yang mau curhat gitu kan. Nah, salah satunya gue tentang perasaan gue selama 2 minggu pertama ketika ngadepin pandemi itu gitu loh. Terus juga ada namanya Gabriela Fernandez, dia tuh punya lagu baru judul Insomnia Song gitu. Jadi ceritanya tentang orang-orang yang punya insomnia gitu loh. Dan dari sebenarnya gue nggak insomnia, cuma ngerasa karena kalau malam suka jam 2 malam suka kebangun, jam 3 malam suka kebangun gitu ya. Tiba-tiba kepikiran hal kayak gitu tuh kayak berat banget gitu. Nah, kayak lagu-lagu inilah yang akhirnya nemenin perjalanan gue selama 2-3 minggu pertama. Terus juga Isyana dari album yang terakhir ngerilis lagu Malam Ini itu juga benar-benar lagu-lagu yang kayaknya relate banget sama situasi kondisi saat itu aja sih. Dan itu kayak ngejawab kayak gue jadi kayak punya teman untuk gimana ngadepin situasi pada saat itu dengan ketiga lagu tersebut sih. Gitu. Jadi lu ngerasa musik itu lumayan jadi kayak dalam tanda kutip obat ya buat rasa perasaan ya apa yang kita alamin belakangan ini kan. Iya betul. Dan itu karena kita benar-benar nggak bisa ketemu orang kan, jadinya benar-benar kayak ada media apa melalui musik itu jadi media untuk gue jadi bisa kayak punya sahabat, kayak punya teman aja untuk jadi punya teman curhat, punya teman untuk memang situasinya emang seperti ini ya gitu, untuk menerimanya jadi lebih mudah aja gitu sih. Oke. Masih ini nggak Mas bikin kayak apa musik chart yang masih tiap minggu alhamdulillah masih stabil. Terus gitu. Untuk yang apa untuk AMI Award sendiri kerjaannya gimana Mas sekarang? Iya, karena kan memang secara schedule emang udah harus masuk ke tahap pendaftaran gitu loh. Untuk closingnya sekitar pertengahan Juli. Karena kan memang periode rilis yang emang harus yang masuk ini adalah yang rilisan dari tahun lalu, Juli tahun lalu sampai ke Juni tahun ini kan. Jadi gue dari sejak Maret atau April kemarin gue udah membuka pendaftaran, nanti gue closing bulan depannya 11 Juli untuk ngumpulin semua lagu setahun terakhir gitu loh. Jadi tingkat kesibukannya cukup sibuk sih, mulai dari gue mulai mikirin gimana caranya nanti. Kebetulan memang AMI kan udah sistemnya digital udah 3 tahun terakhir. Jadi sistem pendaftarannya emang udah pakai udah digital, jadi nggak bermasalah dengan sistemnya. Mungkin yang mulai gue pikirin dan mulai gue diskusi sama tim adalah bagaimana nanti secara sidang kategorisasinya sih, yang biasanya 20 juri ketemu langsung dan akan dengerin semua lagu. Nah ini kan mungkin akan sistemnya akan juga jadinya virtual kan. Virtual juga ya, oke. Karena kan sidangnya itu harus terjadi di akhir Juli gitu. Mungkin kita bisa, semoga sih bisa ketemu ya. Cuman kan kondisinya nggak bisa dalam jumlah yang banyak gitu. Tapi ya, semoga sih, nggak luasa. Semoga sih bisa terjadi, pengennya sih gitu. Karena kepikirannya kan karena acara besarnya itu juga akan ngundang banyak orang kan, ribuan orang, 1.000-2.000 orang biasanya tamunya kan, dan kemungkinan dengan kondisi saat ini kan nggak bisa untuk ngelakuin hal tersebut. Jadi sekarang sih masih banyak digodok tentang konsep-konsepnya, akan bikin seperti apa, mulai dari sidangnya kayak gimana, preskon nominasi kayak gimana, malam puncak kemarin masih digodok sih, belum tahu akan seperti apa bentuknya. Tapi proses pendaftaran tetap berjalan normal terus. Aja ya, nggak normal putus aja. Ya. Karena kita optimis Oktober tetap akan ada AMI, gitu loh. Sejauh ini kita tetap optimis. Kan itu dari pihak panitianya ya, tetap optimis ya. Maksudnya dari ini sekarang teman-teman yang daftar gitu, yang submit karya-karya barunya, apakah mengalami penurunan atau naik atau biasa aja? Kalau ini kan mereka kebanyakan lagi di rumah. Pada saat kemarin belum pembukaan itu, responnya sangat cukup tinggi karena Mas kapan dibuka? Bilang, ini kok tumben nih, kalau tahun lalu tuh orang nggak banyak yang excited untuk pengen buru-buru daftar, tapi ini belum pembukaan tuh belum pada banyak yang nanya gitu. Ini apa karena mereka semua sekarang lagi di rumah gitu, jadi gampang banget. Jadi mereka juga jadi banyak waktu untuk mereka untuk melakukan registrasi gitu kan. Kalau dari excitednya sih beda dengan tahun lalu. Tahun ini lebih cepat orang respon gitu kan. Terus yang daftar sih sampai sejauh ini sih juga lebih banyak dibanding tahun lalu. Di kurang sebulan ini udah
udah lebih banyak dibanding tahun lalu gitu loh. Jadi gue malah jadi khawatir kalau itu kan jadi banyak banget sih sebenarnya. Karena kan kalau semakin banyak kan jadi PR besar buat kita yang dengerin para Betul. anggota dan pada juri yang akan mendengarkan lagu sekian banyak gitu, sekian ribu lagu itu gitu. Happy kalau banyak, tapi maksudnya pekerjaannya kan akan jadi lebih lama gitu sebenarnya, akan jauh lebih berat sebenarnya sih gitu. Nah, buat yang belum tahu gimana sih caranya biar bisa submit ke AMI Award, gimana sih Mas caranya kalau punya karya? Sebelum cara mungkin yang pertama adalah syaratnya ya. Syaratnya lagu Syaratnya yang dulu, berhak untuk yang disubmit adalah lagu yang dirilis secara komersil. Hitungan komersil adalah dia rilis dalam bentuk CD fisik. Oke. Yang dirilis. Jadi bukan cuman untuk dikoleksi, tapi benar dijual secara komersil gitu loh. Jadi dia rilis CD fisik, dijual secara komersil. Dan buktinya nanti biasanya gue akan minta CD itu dikirim ke kantor. Gitu. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah kalau dia nggak punya CD fisik, dia dirilis secara digital. Nah, digital yang jadi ukuran buat AMI adalah yang dirilis kayak di Spotify, di Joox, Langit Musik, yang baru tuh Reso, iTunes atau Apple Music. Itu yang jadi ada di satu dari sekian banyak digital platform itu. Kalau gue cuma ada di Langit Musik atau cuma ada di Joox nggak apa-apa, yang penting memenuhi persyaratan itu. Jadi saat ini YouTube dan beberapa YouTube musik, lagi YouTube musik dan beberapa lagi tuh belum jadi ukuran buat AMI. Mohon maaf karena kenapa? Karena saat ini kita lihat siapapun bisa kapanpun upload kan di YouTube ya. Jadi yang kami khawatirkan adalah gue lagi nyanyi sama lo nih malam ini nih, ngerekam di Zoom, terus gue upload di YouTube besok pagi, berarti bisa daftarin kami dong kan gitu kan. Nah maksudnya kalau di YouTube kebetulan orang mudah banget untuk mengupload sesuatu, jadi YouTube belum bisa jadi ukuran buat kami. Nah, terus lagu yang dirilis secara komersial tadi itu dirilis dari 1 Juli 2019 sampai 30 Juni 2020. Itu syaratnya. Pokoknya mau dia indie label, mau dia label gede atau label kecil atau nggak punya label, itu nggak ada masalah. Itu bisa jadi pertanyaan banyak orang sih, Mas gue nggak ada label nih, itu tetap bisa. Yang penting dia ada dirilis secara komersil, itu aja. Nah, itu persyaratannya. Nah, cara submit-nya adalah pertama buat yang label-label baru atau artis baru atau musisi baru, dia registrasi dulu. Nanti cek linknya di www.ami-awards.com ya, linknya untuk registrasi dulu. Jadi di registrasi itu ngisi mulai dari nama, contact person gitu kan. Nanti setelah registrasi butuh waktu sekitar 1-24 jam untuk kita setujui registrasinya. Buat teman-teman yang udah registrasi tapi belum bisa login, kan tuh ada kontak di web kita, ada kontak nomor gua tuh, bisa hubungi gua, tanya, Mas Gun kenapa ini belum bisa login ya, itu bisa dikontak sana. Nah, itu buat yang label-label yang baru, dia mesti registrasi ulang. Nanti ketika udah disetujuin sama admin, baru dia bisa mulai submit datanya. Artwork-nya, lagunya, pencipta lagunya, semua akan diminta, termasuk MP3-nya, dan itu berarti dia udah sah, lagu itu bisa diseleksi untuk AMI tahun ini. Nah, buat label atau musisi yang udah pernah ikut tahun-tahun sebelumnya, dia bisa pakai login yang lama, Mas, jadi nggak perlu registrasi ulang. Kayak lu nih, misalnya ada karya baru, Cakra Musik Production, berarti lu tinggal buka akun lo yang tahun lalu, lu login lagi dengan password yang sama, kalau lupa password tinggal forget password aja, udah tinggal submit seperti normal kayak tahun lalu. Kayak gitu. Jadi cukup sederhana sebenarnya kalau untuk caranya, tapi syaratnya yang mesti diperhatiin Mas ya. Benar, syaratnya yang mesti diperhatiin. Dan buat teman-teman yang kan sekarang nih awareness-nya semakin tinggi ya, banyak musisi-musisi lama gitu ya, yang gue terima belakangan nih, musisi-musisi lama yang tetap masih berproduksi gitu kan, cuman kelemahan mereka adalah mereka belum tahu gimana caranya rilis di digital gitu lah. Saran gue sih cari banyak informasi deh, kayak musisi-musisi sekarang tuh untuk rilis digital nggak sulit-sulit amat kan gitu loh. Jadi buat bapak-bapak om-om kita yang masih rajin produksi, syaratnya emang harus ada di digital streaming platform salah satu dari tadi itu.
Ya, ya. Jadi nggak gampang, bang nggak sulit kok pokoknya sebenarnya nggak butuh waktu yang lama untuk ada di digital. Terus kalau mereka kesulitan masalah registrasi, minta bantuan sama anaknya atau keponakan saudaranya yang lebih muda aja untuk melakukan hal tersebut gitu loh. Mungkin kalau di dalam kondisi biasanya Mas kalau pas kondisi biasa nggak pandemi gini mereka suka datang ke kantor AMI. Biasanya nanti akan gue pandu di kantor di laptop atau komputer gue gitu kan. Nah, cuman kalau di sekarang kan nggak bisa, harus dari jauh. Jadi gue minta bantuan untuk yang nggak bisa submit gitu dan mungkin masih gaptek atau apa, minta bantuan sama saudara atau keluarga terdekat lah di rumah. Karena ini registrasi nggak sulit amat sih sebenarnya. Gitu. Ya. Banyak loh Mas yang senior kita Mas yang pada pengen daftar. Iya ya. Sebenarnya jadi pertanyaan juga sih kan untuk tadi kan kalau itu syaratnya harus ya minimal punya rilisan komersil kan. Nah, masukin ini juga pertanyaan yang paling sering sih. Cara naikin ke Spotify, iTunes dan lain-lain gitu kan nggak banyak orang tahu meskipun caranya banyak bertebaran di internet kan gitu. Nah, paling gampang tuh sebenarnya gimana sih Mas? Kalau menurut Mas Gun? Hubungin Bapak yang ngerti ini aja nih, Pak Caka. Nggak, soalnya kan banyak banget kayak gue sih bilangnya jasa agregator ya, yang menawarkan bantuan itu. Gitu. Masuk gue bisa aja sih cuman. Ya, orang setiap tanya sama gue, karena teman-teman gue banyak agregator, gue biasa langsung kasih nomor kontaknya sih. Jadi, karena menurut gue gini, banyak kan beberapa juga yang orang bisa langsung upload kan ya, ada kayak CD Baby, ada DistroKid dan segala macam gitu loh. Cuman memang saat ini gue akan jawab secara to the point. Karena menurut gue akan lebih aman, akan lebih baik ketika lo submit ke agregator. Karena agregator itu kan ada di Jakarta orang-orangnya semuanya kan. Artinya ketika ada sesuatu hal, klaim atau komplain mengenai konten atau mengenai apapun, jadi kan lo bisa langsung follow up ke agregator tersebut gitu loh. Kalau butuh kontak agregator, bisa kontak gue, nanti gue kasih teman-teman gue agregator. Yang akan gue bantu. Gitu sih kalau gue selalu kasih solusi gitu sih. Karena dibanding cari tahu, kita googling sih bisa-bisa aja. Dibanding cari tahu sendiri, sih menurut gue akan jauh lebih efektif ketika menggunakan agregator lokal sih. Jadi kalau terjadi sesuatu dan lain hal, kita bisa lebih mudah untuk handle masalahnya gitu loh. Gitu. Kan ada hukum kontrolnya juga. Ya, hukum buat license-nya berlaku tiap negara ya. Terus karena kan banyak banget pertanyaan datang ke gue adalah gini, Mas, itu gimana sih cara jadi masuk playlist ini? Itu gimana sih bisa jadi cover ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut kan akan dijawab sama si para agregator itu gimana caranya mereka yang akan handle sih. Gitu. Iya sih. Itu biasa sih, Mas. Betul. Tadi kalau bilang om-om, mungkin om-om kita atau paman-paman kita atau yang ya mohon maaf itu mungkin yang lu bilang tadi istilahnya gaptek atau mungkin belum kenal teknologi ini gitu yang sekarang semua serba bisa kerjain sendiri gitu. Nah kan mereka itu terbiasa mungkin lebih familiar dengan polanya label dalam tanda kutip major label kan yang emang ya lu sign kontrak sama label ya semuanya diurusin ya lu cuman fokus masak musiknya aja kan gitu kan. Masih kayak gitu kan kalau yang sampai yang gue masih kayak gitu kan berarti kan masih maksudnya. Nah sementara kondisinya kan sekarang ibaratnya lu pasti sering denger juga kan kalau teman-teman tuh ngasih melabelkan dirinya sendiri adalah sebagai produser gitu kan. Jadi kayak jadi kalau gue bilang itu eranya sekarang tuh eranya produser tunggal gitu. Nah kalau menurut lo Mas, nih ya prediksi aja sih. Kan lo sebagai pengamat musik juga kan, penikmat musik dan mengkurasi musik buat ajang musik ini, AMI Award ini. Nah, kalau menurut lo Mas, saran atau mungkin prediksinya peluang musik tuh bisnisnya kayak apa sih? Maksudnya peluang musik apanya? Maksudnya gini,
kan sekarang semua orang memproduksi semuanya sendiri. Banyak juga udah bukan ngomongin indie label lagi yang Iya. istilah udah lebih ke makin kecil. Jadinya kan seseorang tuh bisa menjadi produser, bisa jadi artis, bisa jadi label untuk Iya. dirinya sendiri kan gitu. Nah, kalau menurut lu sendiri gimana Mas tentang hal itu? Kalau gue bilang sih saat ini justru pergerakan baik masalah tren, baik masalah apa bilangnya orang lagi sukanya apa, terus jenis musik apa yang lagi pas atau lagi relate, itu percepatannya itu sangat ini ya, sangat cepat banget gitu lah. Jadi bulan ini yang orang yang lagi suka apa, atau seminggu kemudian udah beda lagi, atau 2 minggu kemudian udah beda lagi gitu kan. Nah jadi banyak banget teman-teman yang saat ini banyak yang ngeproduksi itu ngeproduksi lagunya itu sendiri gitu loh. Jadi kadang-kadang di satu musim gitu ya, ini bisa jadi apa bilangnya laku gitu istilahnya, laku gitu ya. Ya. Tapi di orang karena saking banyaknya pilihan, si penikmat musik ini kadang-kadang jadi cepat berpindah tempat gitu loh, atau cepat bosan, atau cepat nyari sesuatu yang beda lagi atau yang baru. Nah, sebenarnya sih gak ada masalah dengan orang memproduksi karyanya sendiri gitu loh. Tapi saat ini perlu banget untuk punya referensi musik yang banyak juga, pertama. Kedua adalah sebenarnya dengan kolaborasi atau dengan kerjasama dengan berbagai macam pihak atau berbagai macam arranger atau musisi atau produser, itu jadi memperkaya lagi karyanya dia sendiri dan juga karya musik Indonesia. Karena orang penikmat musik saat ini tuh udah pada pinter sih gitu loh. Mungkin saat ini orang pada ngefans sama A, atau si B ngasih sesuatu yang beda. Orang bisa cepat beralih pindah ke sana gitu. Kalau A terus pakai pakem yang itu terus, si para pencinta musik udah bisa ninggalin dia akan pindah ke B. B pun begitu gitu loh. Dia bisa pindah ke C gitu loh. Nah, makanya sebenarnya saat ini diperlukan adalah kolaborasi antar sama musisi kalau gue bilang sih. Tiba-tiba si A yang tadinya pop kolaborasi sama seseorang yang alternatif kayak gitu kan. Jadi sebenarnya lebih kaya aja menurut gue. Kayak sebagai karya, kayak juga sebagai jadinya industri juga jadi kaya sih kalau gue bilang gitu. Karena gue lihat percepatan itu sangat cepat banget. Seseorang yang kemarin di tahun 2019 gede banget, belum tentu di tahun 2020 dia bisa jadi gede banget lagi kayak tahun lalu gitu. Kalau gue sih begitu. Ya, berarti dan ya gimana? Sorry. Ya, jadi memang harus banyak belajar sih. Para musisi ini harus banyak belajar dengan lihat situasi kondisi keadaan saat ini aja sih kalau gue bilang. Ya, berarti karena sangat-sangat dinamis Mas. Iya, dinamis ya, betul. Nah, berarti itu juga sekaligus bisa menyanggah ya. Kan ada nih anggapan untuk ya katakanlah baru teman-teman kita di luar sana ada banyak yang baru merilis karyanya mungkin perdana gitu ya. Dia tidak terikat kontrak dengan label manapun dan berusaha untuk merilis karyanya sendiri. Termasuk kayak gue zaman dulu. Maksudnya kan ada tuh pastilah mau daftarin ikutan AMI ataupun mempromosikan karyanya itu kan pasti ada perasaan di dalam dirinya tuh, wah ini siapalah gue, ntar kelibas lah sama yang nama besar kayak gitu. Nah gitu pertanyaan semacam kayak gitu pernah nggak sih atau sering nggak sih Mas lu? Sering banget. Cuma kan paling enak kita jawabnya pakai biodata ya, gitu kan. Kadang kan orang cuma lihat sesuatu hal dari luarnya aja kan, nggak ngelihat dari dalamnya. Menurut gue sih wajar. Pertama, kenapa orang lihat dari luarnya aja? Pertama, pas on air-nya AMI itu kan dimulai dengan off air dulu yang sekian puluh piala. Karena keterbatasan waktu acara, cuma yang di on airin cuma sekitar 12 piala. Artinya ada 40 sekian piala yang nggak di on airin. Nah, sesuatu hal yang nggak di on airin itu di off airin itu kan nggak terpublish secara publiknya secara besar karena live TV kan. Nggak semua orang baca media online kan. Jadi orang cuma tahu, oh yang menang dia mulu gitu kan. Nah, jadi secara alam bawah sadar orang akan bilang, wah untuk kaum kita atau kayak gue nih kayaknya nggak bakal mendapat piala nih. Padahal kan mereka semua, karena kan AMI itu kan all genre. Nggak cuma genre yang populer, pop atau dangdut, tapi genre yang nggak populer kayak apa namanya, electronic music, kayak
musik lagu daerah, kayak lagu religi itu ada semua gitu. Jadi sebenarnya mereka semua terwakili gitu. Makanya ketika banyak orang tadi yang bilang nanya, wah gue bisa dapat AMI nggak ya? Gue bilang bisa banget, peluangnya banyak banget sih sebenarnya. Jadi biasanya mereka akan nanya atau konsultasi ke gue, nanya, Mas, gue tuh lagunya lagu religi loh, Mas. Nanti gue kalah dong sama si ini yang lebih populer. Gue bilang, ya kalau ngomongin genre, kalau genre pop ya mungkin bisa kalah karena secara popularitas lebih rendah. Tapi kan lo musiknya religi ada kamarnya sendiri loh, gitu. Artinya lo akan bersaing sama lagu-lagu religi yang lain. Religi pun kebagi dua, ada religi Islam dan religi Nasrani. Artinya kan nggak dalam satu tempat, akan kebagi dua lagi sesuai dengan apa namanya religi Nasrani atau Islami kayak gitu. Jadi semua orang menurut gue punya peluang yang besar sih. Oke. Gitu. Oke. Nah, bicara soal peluang, tadi kan dikasih kamar-kamar, ya kan? Ini by genre ataupun style ya, gitu kan. Katakanlah kayak gitu. Nah, misalnya kamar itu katakanlah penghuninya kurang dari kuota, ya kan gitu. Berarti ibaratnya kan, nah itu gimana caranya, apa sih kebijakan AMI Award gitu, misalnya, atau mungkin ada syarat-syaratnya gitu untuk bisa jadi satu kategori nominasi. Ya. Jadi setiap tahun itu kan ada yang namanya sidang kategorisasi. Jadi sebelum tahap pengumuman pemenang piala dia di Malam Puncak, ada masuk tahap namanya sidang kategorisasi. Sidang kategorisasi itu tujuannya adalah buat mengkategorisasikan setiap lagu di genrenya apa. Selain itu, setelah dikategorisasikan, mereka akan lihat nih jumlahnya. Oh, yang di rock ada jumlah sekian banyak, yang di pop ada sekian banyak, yang di jazz sekian banyak, atau di blues sekian banyak. Nah, setelah dikategorisasi akan lihat, oh di blues nih cuma ada 3 lagu nih, gitu loh. Itu biasanya akan didiskusikan lagi sama tim. Secara umum syarat untuk bisa jadi sebuah kategori adalah minimal ada 5 lagu dari 5 orang penyanyi, gitu kan. Itu pertama. Kedua juga dilihat dari seberapa besar genre itu lagi berpengaruh sebenarnya, gitu loh. Kalau memang di dalam situ ada nama-nama besar yang emang lagi besar banget, berarti itu punya kans besar untuk akan tetap ada genre-nya gitu. Kayak contoh, keroncong itu kan musik asli Indonesia ya. Jadi itu setiap tahun selalu dipertahankan, nggak boleh sampai nggak ada gitu loh. Dan itu benar-benar gua kejar tuh tiap tahun, Mas, harus ada minimal 5 lagu keroncong yang akan masuk nominasi AMI gitu loh. Jadi keroncong udah ditancepin di sini, saya bilang keroncong itu harus ada gimana pun caranya, kan itu salah satu musik asli gitu kan. Tapi untuk genre yang lain tergantung jumlah entry yang masuk. Jadi yang tahun lalu contoh ada dua genre yang akhirnya didiskualifikasi karena jumlahnya dikit, adalah electronic music dan blues karena jumlahnya emang dikit gitu loh. Jadi emang syarat minimal ada 5 lagu sih untuk bisa jadi satu kategori. Gitu, Mas. Berarti sebenarnya kalau teman-teman punya, katakanlah nih, kata tadi kan blues kan sampai ibaratnya dieliminasi itu untuk kategorinya. Nah, berarti kalau misalnya punya komunitas blues, punya ada beberapa band yang emang produksi karya, itu kayaknya bagus ya, maksudnya persaingan antar teman-teman juga kan, bisa juga. Betul. Kan jadi berarti dengan kata lain, ini sih opini gue aja ya, berarti kalau punya komunitas musik yang saat ini tuh bagus banget ya, maksudnya untuk kemajuan musik itu sendiri, benar nggak sih? Ya. Ini sebenarnya terjadi di 2-3 tahun terakhir terjadi sama genre reggae, reggae dan keroncong. Jadi berhubung gue nggak punya teman komunitas blues, jadi karena ini perlu edukasi sih, Mas, karena tadi mengikuti persyaratan yang harus rilis secara komersil, karena rata-rata orang punya komunitas, bikin karya, tapi nggak dirilis secara komersil, ya nggak sih? Gue cuma rilisnya di YouTube gitu kan. Ya, nah, jadi itu perlu edukasi. Makanya gue kebetulan yang karena gue punya komunitas yang terdekat gue pada saat itu adalah hip hop, keroncong sama reggae, akhirnya gue edukasi sejak awal. Jadi sebelum pendaftaran AMI gue udah datang dan ketemu mereka untuk itu dong, informasi ke teman-teman dong gitu, kalau mereka emang mau ikut serta di AMI tahun ini,
mereka mulai untuk rilis secara komersil gitu loh. Dan akhirnya alhamdulillah sih efektif banget sih dari 3 genre itu, jumlah pertambahannya cukup signifikan pada saat itu gitu loh. Ya. Jadi dari karena reggae sempat tahun keberapa gitu sempat benar-benar cuma 15 lagu, Mas. 13-15 lagu gitu. Menurut gue memang secara jumlah mencukupi, cuma buat Cukupi kita ya. jadi nggak happy. Buat kita nggak happy kalau kita jumlahnya cuma 15 biji gitu kan. Persaingannya nggak ketat gitu loh. Kalau jumlahnya sampai ratusan, minimal 100 gitu kan, atau 50 artis gitu kan, cukup ketat kan. Tapi kalau cuma 15 atau 20 lagu kayaknya nggak seru gitu loh. Nah, itu Atau akhirnya misalnya jumlah. Itu sih, tahun ini 5. pun, kenapa? Atau misalnya cuma menang juara 1 dari 5 orang. Iya, kan ini kan nggak ini ya. Menurut gue nggak sesuatu yang membanggakan aja sih. Gitu. Ya tapi Dan mungkin akhirnya tahun ini, kenapa? ya sorry itu. Ya mungkin kalau membanggakan atau enggaknya nggak tahu juga ya kan, bisa aja kalau dalam satu kayak contohnya gue sempet ngalamin kan satu kategori isinya monster semua, nama-nama besar ya. Maksud gue ya kalau bisa menang dia di dalam satu itu ya bangga juga lah maksudnya. Iya Kan pasti kan sih. iya kan, itu tergantung Iya. siapa di dalam kamar itu tadi, makanya gue sempet nanya Iya benar. berapa jumlahnya, terus ada siapa di dalam situ kan. Kalau isinya Iya. monster ya lo mesti upgrade. Iya betul. Iya, ya itu Iya. tetap kan pasti Ini monsternya monster yang positif ya, bukan monster yang iya monster yang maksudnya menyeramkan motif ya. bukan cuman nama besar ya, tapi itu emang secara Iya. kontennya emang powerful gitu, musiknya bagus Iya. dan Iya. semuanya gitu. Monster Iya. benar bagus. Ya kan kayak waktu gue sih sempat Iya. ngalamin gitu. Satu kamar Iya. isinya ada Pak Dwiki, ada Mas Indra. Maksudnya gue tuh kan orang-orang yang nama-nama hebat itu, gue bisa ada di situ aja udah Iya. alhamdulillah waktu itu. Ya lucu sih, maksudnya ya gue juga termasuk orang yang dulu nggak tahu apa-apa soal AMI dan mungkin sekarang juga masih nggak tahu apa-apa. Gue main sempat kepikir itu kalau podcast itu sama Mas Igun kayaknya mau bahas soal ini. Gue nanya, gimana perasaan lo waktu itu ketika masuk nominasi AMI? Waktu masuk Ini soalnya nominasi. berhubungan dengan satu case yang sempat masuk ke gue tentang hal tersebut, maksud gue tentang keberadaan para musisi muda di kategori AMI. Jadi gue nanya sama lo dulu, gimana perasaan lo dulu aja? Iya, kalau pesan gue sih seneng aja. Maksudnya nggak seneng yang berlebihan. Maksud gue nggak terlalu ngarepin untuk menang sih dari awal. Dari awal submit gue nggak ngarepin menang. Kalau masuk pun juga nggak terlalu yakin masuk gitu. Masuk cuma ngeliat oh ya 3 kategori kan gue waktu itu. Iya. 3 kategori, jadi lumayan bikin ini sih, lumayan bikin mau dipikirin kayaknya nggak sanggup, mau nggak dipikirin tapi ada terus, jadi ya gue nikmatin aja gitu. Waktu itu sih rasanya kayak gitu doang. Senang. Alhamdulillah. Karena kan buat gue nih, lo mewakili, ini kan podcast ini akan didengar banyak orang. Karena lo mewakili generasi muda pada saat ini yang masuk di kategori AMI. Jadi waktu itu sempat ada masukan dari gue gini, ada yang nanya dari senior, yang nanya senior. Mereka nanya, kok yang masuk nominasi AMI orangnya di dia terus ya gitu kan, dia bilang nggak ada regenerasi gitu kan, gitu. Jadi ketika di satu kategori itu pasti yang menang si senior itu mulu gitu kan. Terus gue jawab gini, yang tadi sama kayak tadi lo nanya pertama, gue bilang orang itu cuma ngeliat sisi luar aja, nggak ngeliat dalamnya, gue bilang gitu. Si A bisa menang berkali-kali itu cuma paling lama itu cuma 2 tahun atau 3 tahun berturut-turut. Setelah itu udah berganti orang baru gitu loh. Jadi kalau kita lihat 23 kali penyelenggaraan selama ini, itu nggak banyak orang yang menang berturut-turut kecuali Agnes Mo. Agnes Mo tuh udah belasan kalau nggak salah. Dan menurut gue sih wajar karena dia secara produksi, secara kerajinannya emang dia hampir tiap tahun pada saat itu dia rilis terus gitu kan. Nah, untuk beberapa artis lain cuma paling 2 tahun berturut-turut, 3 tahun berturut-turut dia bisa menang gitu kan. Nah, terus gue bilang jadi menurut gue salah sih kalau dibilang yang menang dia mulu gitu. Karena
masanya si artis itu biasanya dua atau tiga kali lah paling lama gitu. Terus kedua adalah kalau dibilang gak ada regenerasi, gue bilang juga salah besar gitu loh. Di salah satu genre yang lo punya aja, itu kan banyak banget nama-nama baru yang saat ini tuh mereka bisa masuk kategori itu di instrumentalia atau di jazz gitu kan. Bahkan mereka ada yang menang malah kan. Di antara semua para senior dia bisa pulang bawa piala, gue bilang gitu. Jadi kalau dibilang nggak ada regenerasi salah besar sih gue bilang. Mungkin gue bilang pada saat itu si teman gue ini bilang, kok si ini nggak masuk ya mas gitu dia bilang. Gue bilang mungkin si anak baru ini perlu berkaca sama anak-anak yang dapat piala ini, gue bilang, yang bisa masuk nominasi ini. Mereka anak-anak muda yang masuk nominasi ini berarti udah ngelakuin sesuatu yang beda ya, karena mereka bisa masuk nominasi. Nah si anak yang baru yang nggak bisa masuk nominasi ini belum melakukan apa yang dilakukan sama si orang ini gitu. Nah salah satunya adalah lo udah ngelakuin hal yang beda gitu loh. Gitu kalau gue bilang. Jadi lo mewakili para generasi muda saat ini yang akhirnya bisa masuk nominasi gitu. Yang dibanding para senior yang udah belasan atau puluhan tahun berkarya gitu. Iya nggak sih? Iya. Gitu gue bilang. Gue bilang ada kok ada banget regenerasi kok tiap tahun gue bilang gitu. Terutama di genre jazz. Mas yang nanya di genre jazz ke gue. Karena ada tiap tahun banyak yang baru kok gue bilang. Gap usianya juga tinggi kan kalau di genre musik jazz ya. Iya, bahkan tahun lalu itu yang menang Ardhito Pramono. Lo anak baru banget kan? Iya, nggak sih? gapnya lumayan sih. Tahun sebelumnya Nonaria, ya kan? Jadi kan maksudnya orang-orang baru semua kan, gitu. Nggak melulu dikuasai oleh orang-orang lama, gitu kalau gue bilang. Cuma kadang-kadang orang yang kayak gitu tutup mata aja gitu, pengen ngeliat sesuatu hal yang dari sisi negatifnya aja. Gitu kalau gue. Jadi ketika gue kasih fakta, oh iya mas, biasanya akan jawabnya begitu. Jadi ini jawaban gue tuh untuk mewakili para orang-orang yang biasa suka nanya gitu ke gue, kenapa yang menang Dede mulu? Siapa bilang, lo buka aja lah Google, atau buka amidasaward.com, lo akan lihat deretan siapa yang pernah dapat piala, lo akan cek apakah Dede mulu beneran atau bukan. Gitu sih. Oke, cukup untuk AMI Award-nya. Nah, sekarang bisnis apa yang lagi lo jalanin, Mas? Bisnis. Kalau ngomongin bisnis. Atau ya bisnis nih, usaha apa nih selama berapa bulan terakhir ini kan ya kita sama-sama perlu tahu. Yang pasti gue mulai tertarik untuk menjadi seorang konten kreator sebenarnya. Jadi memang dari dulu pengen banget untuk bikin konten kreator. Gue selalu bilang ke orang-orang, akun gue itu bisa nggak ya dijadiin bikin konten gitu loh. Kan gue punya akun media musik yang namanya Musik on Friday. Alhamdulillah udah berjalan hampir 2 tahun ya. Dan progresnya cukup bagus gitu kan. Udah mulai bisa menghasilkan pundi-pundi walaupun belum banyak. Terus gue juga kan dari akun gue itu kan ada hal yang gue juga nggak bisa tersalurkan. Karena itu kan akun bareng-bareng sama temen kan. Jadi ada hal-hal pribadi yang gue nggak bisa tersalurkan, pengen gue salurkan di akun gue pribadi gitu loh. Dan akhirnya itu kesampaian selama pandemi ini, kesampaian gue daily, gue selalu bikin konten, sesuatu hal yang benar-benar gue konsepin dan gue pikirin banget gitu kan. Semoga sih ini akan jadi ini jadi akun bisnis emang gue jadinya gue akan bisnis bukan akun pribadi. Ini akan jadi akun bisnis yang saat ini lebih banyak ngepromot produknya teman-teman gitu loh, baik musik, terus makanan. banyak makanan masuk. Gitu gue kan. Salah satunya ikut makan yuk. Iya. Juga banyak makanan masuk ke gue, kiriman dan gue beli juga. Ada yang endorsean, ada yang enggak gitu kan. Karena emang gue suka kuliner juga kan, jadi dan gue dibilang nguasain sih enggak, tapi apapun yang konten yang gue bikin tuh based on experience gue ketika gue ngerasainnya gitu loh. Ketika gue dapat lagu, teman-teman kan hampir tiap hari ngirim gue lagu baru tuh. Ketika gue dengerin, gue apa sih experience gue terhadap lagu ini, nah itu biasanya kan gue secara jujur akan gue sampaikan ke konten-konten gue itu. Sama ketika teman-teman ngirim gue makanan, secara jujur gue akan sampaikan kayak gitu. Nah kebetulan nyokap gue kan suka masak juga. Terus gue menyemangati dia untuk ayo bikin, gue bantu untuk jualan secara online gitu. Jadi selain gue juga bantu teman-teman untuk ngepromot mereka punya karya, ngepromot mereka punya makanan, gue juga mau ngepromot makanan nyokap gue gitu loh.
kayak gitu. Jadi gue marketingnya lah, Ya, kayak gitu sih. gue termasuk salah satu penggemar itu ya lontong sama bihun sama sambelnya gila itu. Semuanya sih sampai Terima kasih. seurap-urapin juga gue doyan. Bahaya. Terima kasih. Open PO tiap Senin dan Kamis. Itu ya, Senin Kemis ya. Nah, Senin dan Kamis. Kayak orang puasa Senin Kemis. Kalau mau pesan apa nama itunya di akunnya? Gue nggak bikin akun dulu karena kan belum gede banget. Kan belum gede banget masalahnya. Nanti kalau udah gede banget, jadi saat ini dompleng nama Igun Sudarmono dulu gitu kan. Ya. Jadi nanti ketika udah mulai banyak klien, udah mulai banyak yang mesen, baru dia akan bikin akun sendiri. Sekarang masih dalam tahap bikin logo sih. Lagi dibikin logonya sama seseorang, ada orang gue kenal juga di Instagram, gue belum pernah ketemu orangnya. Entah anak mana tuh orang. Gue bilang dia enak bikin gambar. Dia sempat bikin gue kemarin kartun gue kan bagus banget. Gue bilang, lo bisa bikin logo nggak? Bisa mas, ya udah. Gue serahin ke dia. Ini lagi dalam tahap pembuatan sih. Oke. Nanti gue kasih nama adalah apa namanya? Bantu emak gue jualan. Apa? Jadi nama bantu emak gue jualan. Jadi nanti kalaupun ada akun namanya @bantu emak gue jualan. Panjang banget ya? Panjang banget sih. Itu gue akan pakai itu karena itu akan gue pakai di setiap, itu akan jadi momen. Jadi kayak kalau pas bulan puasa berarti bantu emak gue jualan takjil gitu. Jadi itu akan jadi akan jadi kata pertamanya dan akan ada hashtagnya. Saat ini kan bantu emak gue jualan #online gitu. Jadi itu tema depannya itu bantu emak. Jadi tema. Akunnya bantu emak gue. Iya di tema. Yes. Bagus banget. Keren. Ya semoga. Iya. Ya. Kayaknya segitu dulu kali Mas ya. Podcast kali ini. Pertanyaan lu kapan ada produksi lagi? Jadi gue yang ditanya gimana sih? Iyalah. Syaul. Kan gue kalau sama lu nanya itu mulu. Apa pertanyaan gue salah itu kalau sama lu? Gue udah mau kayak sama semua orang deh. Sama semua orang gue nanya gitu deh. Tahun lalu. Iya ya. Kalau gue sekarang lagi bikin trio yang 2017 nggak jadi gue kerjain albumnya sama Tio dan Irul, gitar sama saxophone. Rencana sih tanggal 22 Juni rekaman lagu-lagu gue sih kayaknya. Lagunya udah bikin, udah jadi 3. Ya konsepnya sih ada jazznya, terus tapi lebih ringan karena bukan jazz yang jelimet gitu loh. Maksudnya bukan yang improvisasi full. Terus juga bukan, karena goalnya gini, gue stres, semua orang stres selama pandemi ini kan, kita butuh sesuatu yang adem musiknya gitu. Nah itu yang coba gue tuangin dalam musik. Jadi kalau nanti lu denger musik itu tuh lu bayangin lagi, lu doyan kopi nggak Mas? Kopi susu. Kopi susu, lu bayangin lagi minum kopi susu, lagi duduk di sebuah teras ataupun pokoknya lihat pemandangan yang hijau aja gitu. Nah itu sambil nikmatin itu kopi susu gitu, sedot pelan-pelan, terus udaranya adem. Nah itu sensasi yang kayak gitu yang gue pengen kejar gitu. Tapi lewat musik ya. Kalau lu denger tuh, lu merem, lu bayangin itu, terus langsung matching gitu rasanya. Nah itu yang gue pengen ciptakan. Gitu sih. Agak beda sama kalau Lantun kan itu project yang apa ya, kalau bisa dibilang ya orang sih bilangnya idealis ataupun enggak sih, itu enggak ideal juga buat gue, belum terlalu ideal untuk sekarang. Soalnya kan orangnya banyak dan tambah lagi kayak sekarang itu tambah susah ketemunya. Meskipun bisa-bisa aja sih secara virtual bikin konten baru. Cuman kalau gue lebih ngelihat yang jalan tuh saat ini tuh usaha yang apa Mas? Yang gampang, instan, terus cepet untuk eksekusi gitu lah. Kalau misalnya yang konseptual banget dipikirin banget tuh kayaknya dari beberapa teman-teman juga sih, bukan dari gue doang. Malah kagak jalan.
Gitu. Jadi kayak misalnya sesimpel kayak ketemu mungkin ya bahas materi rekam. Kalau bisa mixing mastering hari itu besok rilis sih bisa aja sekarang. Bisa segila itu sih, bisa secepat itu gitu. Makanya gue sempat nanya sama lo kan kemarin. Kalau AMI itu mau tutup kapan, jadi kalau emang masih bisa ya gue bakal submit yang itu. Project yang itu. Gak tahu dia bakal masuk di kategori apa. Banyak gak ini Jazz tahun ini? Belum tahu kan nanti baru ketahuan pada saat sidang. Pas sidang. Belum tahu gue. Ya gue nggak peduli sih. Berapa banyak. Yang penting gue sih dari gue pribadi emang gue sih harapin sih gini, gue juga kenapa nanya soal AMI, karena gue pikir kita di musisi ya, jadi butuh kegiatan lagi untuk tetap bikin karya sih mas, gitu. Iya betul. Ya kan kalau kita sekarang diem aja tuh nggak ngasilin apa-apa, lumayan sedihnya nambah nih. Udah nggak bisa ngejob kan, nggak bikin apa-apa juga. Maksud gue kalau emang ada peluang-peluang yang ya bikin semangat teman-teman kita juga nih yang aktif bikin karya rekam itu kan lumayan juga gitu. Ada ajang ataupun momen yang bisa kita ikutin sama-sama gitu. Ya. Gitu sih. Kalau tadi lo ngomong tentang lo bikin jazz yang apa tadi bilangnya tadi? Ganjil limet gitu ya? Ganjil limet. Gue kan mengucapkan selamat kepada seluruh musisi Indonesia, siapapun di luar sana gitu ya, untuk telah membuat gue dan tim sidang kategori itu bingung untuk menentukan genre. Karena saat ini kan perkawinan antar genre itu sangat banyak gitu kan. Jadi pada saat kita mengkategorisasikan tuh kadang suka jadi perdebatan cukup kencang untuk ini maksudnya genrenya kemana ya gitu. Ini jadi gue bilang selamat sih untuk membuat kita semakin pusing. Iya. Gitu. Seru dalam artian secara industri keren gitu, keren banget gitu kan. Adanya perkawinan antara berbagai macam genre, teman secara ini jadinya perdebatan jadi semakin panjang aja ketika ada kawinan antara folk ke jazz ke elektronik gitu kan, ke soul gitu kan, jadinya itu akan semakin bikin kita bingung untuk mengkategorisasikan lagu-lagu tersebut di genre mana. Gitu iya. sih. Apalagi kalau kalangan akademis ya, anak-anak yang kuliah musik gitu, yang emang belajar histori musik itu bakal lebih kritis tuh nyerang. Bener kan? Betul. Ini gue jadi mau nanya lagi. Pernah nggak melibatkan 1-2 orang ataupun beberapa orang yang emang punya latar belakang yang tadi gue sebutin gitu di dalam tim AMI? Ada setiap tahun kita harus ada satu praktis yang latar belakangnya tentang keilmuan musiknya ya, karena memang kan kita butuh kadang kalau pas lagi tadi seperti kayak ketemu yang benar-benar ini apa ya gitu kan, kayak ngebahas London Orchestra tahun lalu deh, kita kan juga bingung mau naruh di mana sebenarnya kan, tahun lalu gitu kan, tahun lalu juga bikin pusing kan di kategori mana kan, karena memang itu akan balik ke secara di dunia pendidikan ini genrenya apa, dan mereka yang biasa akan bantu untuk menjawab sih gitu. Nanti setelah itu baru dikawinin tentang sama orang-orang yang saat ini ngikutin perkembangan situasi kayak gimana sih situasi musik Indonesia saat ini, perkembangan genre dan balik gitu. Jadi kan ada berbagai banyak unsur nih. Akhirnya itu kan jadi sebuah diskusi yang bagus sih, yang akhirnya nemuin satu genrenya adalah ini. Karena tahun lalu itu ada genre baru. Tahun lalu itu ada genre baru di kategori dangdut, ada namanya dangdut elektro gitu loh. Karena bukan lagunya bukan lagu dangdut gitu kan, musiknya juga bukan musik dangdut, tapi penyanyi dangdut dan produser dangdut. Nah akhirnya karena dangdutnya nggak bisa nerima waktu musik dangdut, tapi mereka yang bikin adalah produksi dari ruang dangdut, akhirnya tetap ada di genre dangdut tapi nggak disatukan dengan dangdut yang lain gitu. Nggak dangdut akustik. Nah bisa jadi satu saat nanti akan ada dangdut akustik kan nggak tahu juga. Jadi memang harus ada orang yang ngerti banget tentang ilmu tentang musik, tapi juga ada orang yang juga ngerti tentang situasi kondisi pasar saat ini. Jadi itu akan dikawinin sih mas. Ya, gitu. Ya. Emang. Karena takutnya gini ketika orang
orang ini ngerti banget jazz secara ini ya, secara arti sesungguhnya gitu. Nah, sedangkan musik jazz yang dirilis pada saat ini kan kaidahnya udah jauh banget dari jazz yang murni gitu. Nah, akhirnya nanti malah takutnya genre jazznya hilang, kategori jazznya bisa jadi hilang. Karena nggak semua lagu jadi oh ini nggak jazz gitu. Akhirnya ini terlalu pop, ini terlalu R&B, ini terlalu soul, jadi akhirnya nggak masuk jazz. Nah, jadi kita butuh orang yang benar-benar bisa diskusi juga, Mas. Jadi yang selain ngerti secara detail, juga bisa diajak diskusi bareng sih, gitu. Makanya kita setiap tahun pasti ada kedua belah pihak untuk punya sudut pandang yang berbeda dan akhirnya nemuin satu apa mau kayak gimana, mau jadi apa genrenya, kayak gitu, Mas. Seru sih, satu-satu lo harus ikut sih, Mas. Itu. Paling lo pusing. Siap. Gue nggak pusing sih, gampang. Ajak ngopi aja. Gak pusing kalau makan burger, ngajak kopi baru ngomong. Jangan ngomong dulu. 2.000 lagu. 2.000 lagu mabok minum kopinya berapa liter. Berapa menit Mas tuh kalau setiap itu? Tiap kali satu lagu itu. Lu kasih batas. Tergantung genrenya. Kalau genre pop, denger langsung pop. Jadi bisa. Pop itu kan dari mulai 1, 2, 3 detik pertama udah ketahuan kalau itu pop. Iya. Ya kan? Tapi kalau kayak jazz, kayak hip hop, kayak elektronik atau dance music tuh cukup harus beberapa butuh waktu beberapa menit atau beberapa detik yang lebih lama aja sih, gitu. Ya, maksud gua kalau misalnya udah masuk kategori, misalnya ini genrenya ini gitu. Tapi ternyata lu kepancing untuk denger lebih gitu kan. Biasanya dibatasin atau enggak untuk waktu seleksi itu, kategorisasi itu? Biasanya kalau pas kalau yang jadi justru pada saat kondisi kita nggak pengen ada kalau yang nggak sulit amat nggak perlu ada diskusi yang cukup panjang sih, Mas. Paling kalau yang panjang-panjang sih beberapa hal yang emang menurut floor itu cukup pelik, jadi biasanya kita skip, kita akan ngomongin di akhir gitu biasanya. Kayak gitu. Oh, terutama tadi yang kawinan-kawinan tadi gitu loh. Iya, bahas-bahas. Kayak ada lagu dangdut yang musiknya intronya tuh pop, baru gendangnya di chorus gitu kan, ada tuh kadang-kadang. Itu gue kayak gitu. Kita biasa taruh di belakang tuh kalau yang kayak gitu-gitu tuh. Bahasnya Jadi case tertentu kita bahasnya belakangan. Tapi kalau yang dari awal udah ketahuan, udah langsung next gitu biasanya. Gitu. Seru juga ya. Gitu, jelimet. Jelimet. Terus kan juga pengaruh kalau baru masih pagi-pagi, masih pada fresh dengerinnya, biasanya kan lebih muda. Tapi kalau udah siang, habis jam makan siang udah pada ngantuk, biasanya udah butek tuh biasa gitu kan. Ya namanya sidang. Tahu udah sore mau pulang tuh biasanya lebih cepat tuh ininya, ritmenya lebih cepat biasa gitu. Kayak gitu. Udah saking seringnya di apa polanya. Iya, jadi secara otomatis kalau paling cepat kan reggae. Reggae cepet banget, cuman udah ada kocokan reggae-nya, udah ini reggae gitu kan. Udah ada vokalnya A gitu, reggae udah cepet gitu kalau reggae. Reggae tercepat sih kalau gue bilang. Yes, musiknya juga sih gampang dikenalin. Iya, gampang dikenalin banget gitu. Suara snare, tertang tang 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 cas. Iya, paling cepet reggae deh pokoknya. Iya. Asik. Gitu. Itu juga. Biasanya gue kalau di podcast ini suka ada ngundang tamu. Nah kali ini gue nggak pakai ngundang soalnya chaos. Pasti banyak yang nanya. Enggak, gue aja yang nanya. Ya berarti dalam waktu dekat ini aja ya. Penutupan itu 11 Juli ya? 11 Juli. 11 Juli. Sidangnya akhir bulan Juli. Begitu deh. Ya. Jadi kalau gue nanti share ini boleh juga gue. Mudah-mudahan sih keburu. Kayaknya nggak usah gue edit ini podcast langsung aja. Kenapa? Nggak langsung. Biasanya kan gue suka sunting-sunting yang kalimat-kalimat nggak perlu.
Iya. Ya lumayan Karena makan ini kan tidak menampilkan produk-produk yang ini kan dilarang. nggak ada. Terus juga Tidak menjelek-jelekan sesuatu hal kan. tidak ada menyebut kejelekan seseorang juga. Jadi baik. Ya itu yang Gitu makan. gue ngejaga sih kadang-kadang kalau ya kalau lagi Zoom meeting jadi misalnya orangnya banyak tuh suka ikut-ikutan. Nah iya itu dia. Ya itu tuh gue paling nggak bisa ketahan kan. Tiba-tiba ada yang nyeletuk yang apa gitu. Ya akhirnya kita jadi bingung mau post gak ya, mau diedit PR. Gue enggak. Ini gue sama Mas Igun aja. Iya. Aman. Aman ya. Jadi rencana ke depan itu jadi content creator, bantu dagang rumah. Ya. Udah itu aja. Udah itu aja. Yakin. Sementara itu. Hah? Sementara itu. Sementara itu. Kita aja masih mikir. Ada satu lagi sih, Gue tuh pengen banget, tiba-tiba lagi pengen banget nge-produce sebuah karya sih. Cuman gue masih gue simpen dulu. Jadi gue lagi ada kerja sama seseorang musik produser gitu. Semoga sih nanti bisa rilis dalam waktu dekat. Ini lo nyanyi atau apa? Enggak lah, gue bantu kasih ide-ide, lebih ke konsultan aja sih. Gitu. Dari sudut pandang gue bilang. Gue secara teknis mungkin nggak bisa, tapi gue bisa bicara berdasarkan apa yang gue alamin, pengalaman gue, apa yang gue terima dari teman-teman. Hal ini yang bisa gue share ke lu, gue bilang gitu ke dia. Jadi masukan-masukan atau setiap ada progresnya si artis ini atau musisi ini, gue akan dengerin dan gue akan kasih masukan kayak gitu. Lebih ke situ sih. Gak ada rencana mau bantu produce album Melantun? Boleh aja sih. Iya. Boleh aja sih. Cuma yang tadi gue bilang, gue mungkin secara teknis gue nggak bisa kasih, karena lo lebih jago secara teknis. Nggak usah, lu serahin aja sama gue bagian itu. Makanya gue lebih ke tentang kuping gue gitu, aja sih, tentang apa referensi yang gue terima aja saat ini, pengalaman gue sebelumnya aja, lebih ke situ sih. Karena gue sebenarnya lagi open juga sih untuk istilahnya gue butuh patron buat project gue ini yang satu itu. Patron dalam artian bukan cuma sekedar finansial ya. Finansial perlu, cuman maksudnya gue juga perlu beberapa ide sih, buat ide tambahan, atau nggak usah ide deh, mungkin ide gue tuh ada kayak pasangannya gitu. Jadi buat pelengkap. Kan kadang-kadang gue nggak tahu ya, tapi menurut gue sih setiap musisi itu punya jiwa gini loh Mas, kayak gue paling keren, ada gitunya. Nah itu yang gue rasain itu salah, dan gue yakin di luar sana pasti banyak juga yang masih mikir itu gitu. Misalkan kalau kita tahu di dunia industri rekaman kan kenapa sampai ini rekaman zaman dulu bisa sampai segitu banyak. Ada produser, ada eksekutif produser, ada A&R, ada musik director, ada istilah-istilah itu banyak, dan emang posisinya tuh ada gitu. Iya. Maksudnya kan kalau sekarang kan yang tadi gue sebutin di awal, semua orang menyebut dirinya adalah semua itu jadi satu. Semuanya. Nah ya kan. Sementara kan kalau peran-peran itu sebenarnya bukan peran yang gampang. Nah, itu gue ngerasa kayaknya gue perlu ngalamin situasi itu gitu. Situasi itu yang dimana bekerja dengan banyak orang gitu. Makanya gue tanggal 22 Juni ini
Kebetulan gue rekaman di Art Sound Studio gitu kan. Emang gue biasa langganan rekaman di situ. Kerja sama orang-orang yang emang tahu perannya gitu loh. Kayak misalnya operator ya. Ya dia kan bertindak sebagai operator dan nggak keluar kalimat yang di luar itu gitu. Memang benar-benar menguasain teknisnya, teknis benar dari A sampai Z teknis. Maksud gue ya hal seperti itu. Bahkan ada juga yang gue invite untuk jadi kuping gue dari sisi lain. Nah itu yang gue perlu sebenarnya. Karena kalau dari segi musisi aja tuh, gue rasa sebanyak apapun gue denger musik dan sebanyak apapun teknis gue belajar musik, pasti ada kurangnya. Gitu ya. sih. Iya benar. Gitu kan yang ya, lagi tadi nyambung dari yang pertanyaan pertama tadi kan tentang ya tadi gue bilang nggak ya tadi mungkin orang semua ngerasa gue lebih sebagai produser gue lebih udah paling bener gitu, udah paling bagus gitu kan. Makanya perlu saat ini untuk kolaborasi dengan siapapun itu untuk jadi kita punya referensi baru gitu, iya nggak sih? Iya. Gitu. Karena alhamdulillah sih belakangan nih gue zaman dulu sebelum kita jadi ngobrol panjang lagi nih. Dulu gue kan pengen banget ada, gue kan pengen banget ada di sebuah karya musik Indonesia gitu kan. Awal tahun berapa gue lupa ya? Tahun 2000 berapa gue lupa. Awalnya gue happy ketika nama gue tersebut di kredit title sebuah album, walaupun cuma thanks to gitu ya. Thanks to nama gue ada gitu ya. Tapi gue pengen deh gue jadi ada di kredit tapi sesuatu hal di karyanya gitu kan. Nah akhirnya di tahun ini gue tuh mulai kemarin ada sebuah grup mereka bikin sebuah lagu yang yang kayak bentuknya adalah doa dan kita ada 61 musisi yang mengaminkannya gitu. Dan gue salah satu orang dari 61 musisi, padahal gue bukan musisi ya. Gue salah satu orang dari 61 orang itu yang akhirnya gue cuma disuruh ngomong amin gitu dalam 2 nada. Dan ternyata itu setelah dibikin sama mereka jadi sebuah lagu utuh gitu, keren banget cuma ngomong amin 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 aja gitu sebenarnya. Gitu. Dan ketika nama gue ada di kredit tersebut di antara 21 musisi, buat gue seneng banget ya. Emang gue pengen banget ada di dalam sebuah karya gitu loh. Kalau dulu gue cuma ada di kredit sebagai thanks to gitu atau sebagai tim kreatif, sekarang ada di bagian utama dari sebuah karya tersebut. Dan banyak teman-teman yang akhirnya sering ngontak gue, telepon untuk Mas Gun kasih minta masukan dong kayak gitu. Nah, ketika gue dilibatkan dalam sebuah proses dari mulai mereka gue butuh ide atau gue butuh pengen gue belum punya lagu tapi belum ada judulnya kayak gitu tuh Mas. Kemarin gue bikin judul lagu bareng sama seseorang gitu. Seru juga ya gitu. Gue jadi bagian dari itu buat gue happy banget sih. Walaupun gue nggak tertulis nama pun buat gue gak masalah. Tapi ketika jadi bagian sebuah proses sebuah lagu, sebuah produksi buat gue jadi kayak sesuatu hal yang buat gue juga happy karena pengalaman baru gitu ya. Dan gue juga apa yang sebenarnya kan kalau punya sesuatu di dalam sini kalau nggak dikeluarin kan juga nggak ada gunanya juga ya. Cuma gue pendem. Tapi ketika gue sampaikan ke orang, itu kan jadi berguna jadi lebih baik gitu maksud gue. Gue mikirnya gitu dong sih. Betul. Jadi ketika gue dengerin lagu baru sama lo nih misalnya, lo ngasih gue lagu baru nih, terus gue denger, kayaknya lo kalau lo bikin gini keren juga nih. Nah, ketika ide itu tercetus dari mulut gue dan akhirnya lo kerjain, itu buat gue happy banget kan, walaupun gue nggak dapet apa-apa. Jadi buat gue, berarti kan gue juga jadi ngerasa dihargain gitu. Apa yang gue kasih ide ke lo kerjain itu bikin video lirik kayak gini, bikin musik video kayak gini gitu loh. Itu buat gue sesuatu hal perjalanan musik gue yang buat gue happy sih saat ini. Banyak teman-teman yang ngelibatin gue di sisi-sisi kayak gitu sih belakangan. Sebenarnya kalau gue mempelajari ini secara umum ya, bukan ngomongin secara musisi atau apa ya. Berbagai macam profesi nih kalau secara umum kalau gue mempelajari tentang situasi pada saat ini, gue selalu bilang ke orang kita lagi dalam situasi pandemi nih, kita lagi kayak dalam sebuah proses games permainan. Artinya gini, maksudnya gini. Kita kan benar-benar kayak di rumah aja nih, nggak kemana-mana nih. Paling kalaupun kemana-mana kan terbatas juga, nggak bisa ngelakuin hal seleluasa sebelumnya, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita dalam sebuah permainan yang contoh kayak anak sekolah. Sekarang semua kan di rumah nih. Gue bilang tantangannya justru pada saat mereka sekolah di rumah, gue bilang. Kalau mereka sekolah di sekolahan, mereka tuh mau nggak mau
akan ngerjain PR atau ngerjain tugas karena teman-temannya ngelakuin itu. Dan karena ada gurunya yang galak untuk ngingetin dia. Tapi ketika mereka ada di rumah, semua bergantung sama dirinya sendiri. Orang tua sekalipun itu powernya nggak 100%. Tapi 100% itu ada di anak tersebut. Gitu loh. Artinya, sifat asli dari seorang anak itu akan keluar pada saat kondisi saat ini, kalau menurut gue. Yang emang malas akan malas banget, yang akan rajin banget, yang akan orang-orang bertanggung jawab, orang yang berani ngambil risiko, orang yang punya sifat rajin dan mau berubah, itu situasi saat ini tuh kelihatan. Terjadi di anak, terjadi juga di orang dewasa gitu loh. Bagaimana cara mereka menghadapi situasi saat ini? Ada pilihan untuk orang tetap diam di tempat yang tetap tadi yang lo bilang kayak ya udah gue nggak bisa ngapa-ngapain, jadi gue nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ya udah gue nggak akan bikin karya deh, emang ini mandek banget nih situasinya gitu loh, mentok. Yeah. Tapi ada juga ya kan, ada juga orang yang memilih untuk gue harus ngelakuin apa ya. Ada juga orang akhirnya jadi kreatif, ada juga orang yang berani ngambil resiko, ada juga orang yang akhirnya jadi rajin, ada juga orang yang akhirnya jadi malah satu hal yang selama ini dia nggak pernah kepikiran ngelakuin itu, dia bisa ngelakuin itu gitu loh. Jadi kalau gue bilang kita dalam situasi ini dalam sebuah permainan yang lo akan siap nggak sih ngelaluin permainan ini yang nggak tahu kapan akhirnya nih gitu. Jadi banyak teman-teman yang ketika pertanyaan gue selalu nanya ketika ada orang yang live di Instagram, udah berapa karya yang lo bikin selama lo di rumah? Gue selalu nanya gitu ke orang-orang. Hampir semua gue tanya kayak gitu. Ada yang bilang, aduh mas buntu malah nih, gue nggak bisa kayak gini. Ada orang yang bilang, udah jadi 3 lagu mas, ada jadi banyak mas 10 lagu gitu. Buat gue itu jawaban apapun tuh udah gak ada yang salah. Itu adalah berkaca tentang lo akan jadi orang seperti apa dalam menghadapi situasi ini. Karena orang yang berhasil adalah orang yang akan sukses adalah orang yang akan berhasil menghadapi situasi ini sampai selesai gitu loh. Karena ini kan 3 bulan lebih. Seseorang akan punya habit baru ketika mereka berhasil minimal bisa ngalamin 3 bulan pertama gitu. Kalau orang bisa ngadepin situasi ini selama 3 bulan pertama dan berhasil, dia akan jadi orang yang baru di bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh selanjutnya gitu loh. Kan kita nggak tahu nih, ini kejadian ini bisa berapa lama gitu. Jadi orang yang tetap stay di tempat dan nggak melakukan apa-apa, dia akan jadi kayak gitu terus-menerus sih. Ini pilihan, terserah. Itu nggak salah dan nggak benar. Nah, itu nggak salah dan nggak benar. Jadi tadi yang lo cerita ada orang-orang yang tetap akan stay dengan caranya dia. Itu adalah pilihannya dia. Tapi sayang situasi saat ini nih yang benar-benar nggak akan terjadi tiap tahun. Ini kan nggak akan terjadi terus-menerus gitu. Kalau situasi ini nggak dijadikan sarana buat kita belajar, sayang banget sih kalau gue bilang.